Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Fajar Custom Paint. Oke teman-teman, di kesempatan video kali ini kita akan membahas lagi tentang pengecatan dengan motif crystal effect. Karena teman-teman masih banyak ya yang belum paham bagaimana sih cara pengecatan dengan motif crystal effect ini supaya motif crystal effect-nya bisa besar dan panjang-panjang. Nah, untuk itu di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kembali step by stepnya cara pembuatan motif crystal effect ini. Dan buat teman-teman yang masih gagal saat pembuatan motif crystal effect ini, silakan simak videonya dan jangan di skip supaya teman-teman tidak gagal paham lagi. Oke teman-teman, untuk langkah yang pertama, media ini kita cat epoksi dulu ya teman-teman. Untuk cat epoksinya saya pakai Primer Grey 9120 dari Diton Premium. Dan hasilnya seperti ini ya teman-teman. Setelah cat epoksinya ini kering dan juga sudah diamplas. Kemudian untuk langkah yang selanjutnya yaitu media ini kita cat warna silver. Setelah cat silvernya ini kering, kemudian untuk langkah yang selanjutnya cat silvernya ini kita amplas, yang tujuannya supaya permukaan cat silver ini halus. Untuk amplasnya saya menggunakan amplas ukuran 500, tapi untuk amplasnya saya menggunakan ukuran 500, tapi ini yang bekas ya teman-teman, bukan amplas yang baru. Jika teman-teman ingin menggunakan amplas yang baru, teman-teman bisa menggunakan amplas yang ukuran di atas 1000. Lebih baiknya teman-teman bisa menggunakan amplas yang ukuran 2000. Dan untuk teknik ngamplasnya ini cukup ngambang saja, diusap-usap, jangan terlalu ditekan ya teman-teman. Nanti kalau terlalu ditekan cat silvernya ini bisa kandas. Tujuan dilakukan proses pengamplasannya ini supaya permukaan pada cat silvernya ini bisa halus ya teman-teman. Nah, jika permukaan pada cat silvernya ini halus, maka nanti motif crystal effect-nya itu bisa besar dan panjang-panjang. Apabila permukaan pada media ini tidak halus ataupun ngoli jeruk, biasanya crystal effect-nya nanti pecahnya tidak bisa bagus, tidak bisa besar, tidak bisa panjang, dan juga pecahnya tidak merata. Jika pengamplasan ini dirasa sudah cukup, kemudian media ini kita keringkan terlebih dahulu, kita jemur. Dan setelah media ini kering, kemudian untuk langkahnya selanjutnya yaitu pembuatan motif crystal effect-nya. Untuk pembuatan motif crystal effect-nya, cairan crystal effect-nya ini saya masukkan ke dalam ember ya teman-teman, seperti ini, yang tujuannya untuk mempermudah saja. Kemudian untuk langkah yang selanjutnya, medianya ini tinggal kita siram menggunakan cairan crystal effect ini. Atau misalkan teman-teman ingin menggunakan cara yang lain, cara saya seperti di video yang sebelumnya menggunakan botol yang diberi lubang juga bisa ya teman-teman. Pokoknya intinya medianya ini kita basahi atau kita siram menggunakan cairan crystal effect. Dan cara pembuatan cairan crystal effect ini sudah ada tutorialnya ya teman-teman. Nanti link videonya saya sediakan di deskripsi. Dan yang perlu diperhatikan saat pembuatan motif crystal effect ini harus di saat cuaca panas ataupun di saat siang hari ya teman-teman. Tetapi untuk pembuatannya ini tidak perlu dijemur ya teman-teman, cukup diletakkan di sini atau misalkan diletakkan di teras juga bisa. Pokoknya intinya saat membuat motif crystal effect ini harus di saat cuaca panas ataupun di siang hari. Tidak bisa dilakukan di saat malam hari, pagi, ataupun di saat musim penghujan. Setelah kita tunggu beberapa menit, jika cairan crystal effect ini sudah ada yang pecah seperti ini, kemudian selanjutnya bisa kita cucuk seperti ini, yang tujuannya untuk membuat motif seperti bintang ya teman-teman. Untuk mencucuknya ini teman-teman bisa menggunakan paku ataupun menggunakan obeng juga bisa.
Tetapi tanpa pun kita cucuk ataupun kita totol seperti ini, motif kristal efeknya ini tetap jadi ya teman-teman, tetap pecah. Hanya saja pecahnya itu tidak beraturan, karena pecahnya ini menyesuaikan dengan keringnya cairan kristal efek ini ya teman-teman, dimana yang kering di situ yang pecah duluan. Makanya di sini kita cucuk ataupun kita totol, yang tujuannya supaya pecahnya itu dimulai dari bekas cucukan ataupun yang kita totol. Sampai di sini teman-teman sudah paham? Saya pastikan teman-teman sudah paham ya, asalkan teman-teman nontonnya tidak di skip. Oke, coba ini perhatikan ya teman-teman. Ini bekas yang kita cucuk tadi, hasilnya seperti ini. Bentuknya jadinya seperti ini ya teman-teman. Ini kita tunggu sampai kristalnya ini pecah semua ya teman-teman, sampai pecahnya ini merata ke semua bidang. Jika kristal efeknya ini sudah pecah semua, sudah merata ke semua bidang, kemudian ini kita jemur matahari langsung. Kita jemur di bawah terik matahari, tapi ini sebentar saja ya teman-teman, yang tujuannya untuk memastikan cairannya ini benar-benar sudah kering ya teman-teman. Karena apabila cairannya ini nanti belum kering, maka saat kita cat warna hitam, catnya itu nanti tidak lengket. Jika dipastikan cairannya ini sudah benar-benar kering, kurang lebihnya 2 menitan sudah cukup ya teman-teman. Selanjutnya tinggal kita cat warna hitam. Kali ini saya menggunakan Black Dove 9184 dari Diton Premium. Jika pengecatannya ini dirasa sudah cukup, kemudian kita diamkan kurang lebihnya 2-3 menitan. Saya rasa sudah cukup ya teman-teman. Kemudian untuk yang selanjutnya tinggal kita cuci. Yang kita siapkan kain lap seperti ini, kemudian amplas jika nanti diperlukan. Untuk amplasnya saya pakai amplas ukuran 500 yang bekas ya teman-teman, seperti yang tadi. Jika ada bagian yang susah dibersihkan menggunakan kain lap, bisa menggunakan amplas seperti ini ya teman-teman. Kita lap-lap saja seperti ini, jangan terlalu ditekan. Nanti kalau terlalu ditekan nanti motifnya jadi rusak ya teman-teman. Cukup dilap-lap saja menggunakan amplas yang bekas seperti ini. Dan hasilnya seperti ini ya teman-teman, setelah selesai kita bersihkan. Dan jangan lupa setelah selesai dibersihkan, dicuci menggunakan air yang bersih. Setelah itu baru kita jemur sampai media ini kering. Oke teman-teman, untuk langkah yang selanjutnya, jika teman-teman untuk warnanya hanya pengennya seperti ini saja, bisa langsung kita lakukan proses pengekliran ya teman-teman. Untuk clear coatnya teman-teman bisa pakai clear plus aktivator 9128. Tetapi jika ingin diberi warna, cat yang kita gunakan harus cat candy tone ya teman-teman. Untuk cat candy tone itu sangat banyak varian warnanya. Salah satunya ini ada candy violet atau candy ungu seperti ini. Kemudian ada juga candy yellow atau candy kuning seperti ini. Ada juga candy red seperti ini. Dan masih banyak warna candy lainnya ya teman-teman. Nah, kenapa kita harus menggunakan cat candy tone? Karena cat candy tone itu sifatnya transparan atau bening. Jadi
apabila kita semprotkan pada motif kristal efek ini, motif kristal efeknya ini nanti tidak tertutup ya teman-teman, karena sifatnya transparan, jadi motifnya nanti tetap terlihat. Sampai sini teman-teman paham kan kenapa pengecatan motif kristal efek ini harus menggunakan cat candy tone? Dan apakah pengecatan motif kristal efek ini tidak bisa menggunakan warna lain tanpa menggunakan cat candy tone? Tentu saja bisa ya teman-teman, tetapi caranya juga berbeda. Untuk tutorialnya sudah ada ya teman-teman, nanti link videonya saya sediakan di deskripsi. Oke, untuk yang selanjutnya, ini yang pertama saya cat menggunakan cat candy kuning. Selanjutnya kita semprot menggunakan candy hijau 9307. Selanjutnya kita semprot candy red 9311. Setelah selesai kita semprot candy rednya, kemudian kita semprot warna hitam yang saya pakai Black Dove 9184. Oke teman-teman, untuk hasilnya seperti ini ya teman-teman. Setelah selesai kita cat warna-warna candy-nya. Setelah cat candy-nya ini kering, kemudian untuk langkah yang selanjutnya yaitu proses finishing ataupun proses pengekliran. Untuk proses pengeklirannya saya pakai Clear Plus Activator 9128. Untuk proses pengekliran di lapisan yang pertama ini kita semprotkan tipis-tipis terlebih dahulu ya teman-teman. Kita semprotkan menyeluruh ke semua bidang. Jika pengekliran untuk lapisan yang pertama ini dirasa sudah cukup merata, kemudian kita diamkan terlebih dahulu kurang lebihnya 10 menitan. Setelah itu baru kita lanjutkan proses pengekliran yang selanjutnya.
Oke teman-teman, berikut ini hasilnya setelah selesai kita lakukan proses pengeklirannya. Dan buat teman-teman yang baru mampir di channel ini, jika berkenan jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan jangan lupa tekan tombol loncengnya, yang tujuannya supaya nanti teman-teman tidak ketinggalan apabila saya upload video-video terbaru. Oke, cukup sekian dari saya, Fajar Custom Pen. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Thank you.